Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk menerima materi perkuliahan fotografi dengan saya Arvin Claudi Frobenius. Baik teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai komposisi, di mana komposisi ini memiliki berbagai macam jenis teman-teman, yaitu dari rule of third, selective focus, komposisi diagonal, balancing ataupun simetris, dan repetisi, dan juga refleksi. Pada pertemuan hari ini akan kita pelajari untuk komposisi dan macam-macam komposisi ini sendiri. Nah, ingin tahu keseruan kita dalam belajar komposisi hari ini? Mari kita simak video selengkap ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang komposisi sebelum kita beranjak ke jenis-jenis dan teknik komposisi itu sendiri. Yang pertama, apa sih pentingnya sebuah komposisi dalam fotografi dan apa sih tujuan dari komposisi tersebut? Pasti teman-teman akan bertanya seperti itu. Komposisi adalah sebuah cara penyusunan dan pengaturan gambar dalam batasan satu ruang. Ya, di mana satu ruang ini yang dimaksud adalah satu frame hasil ataupun gambar yang akan teman-teman hasilkan. Dan untuk pengaturan gambar itu bisa dari pola, tekstur ataupun objek yang ada dalam sebuah frame. Ya. Nah, itu adalah sebuah komposisi. Nah, sekarang apa sih tujuan dari komposisi itu sendiri? Tujuan dari komposisi ini sendiri adalah bagaimana sebuah foto ataupun gambar yang kita hasilkan itu terlihat indah dan menarik, di mana akan menjadi satu hasil sebuah karya seni fotografi. Nah, itu adalah tujuan dari komposisi, sehingga teman-teman tidak bisa lagi untuk memotret ataupun mengambil gambar sembarangan ataupun asal-asalan. Jadi harus ada teknik-teknik komposisi yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, apa saja teknik-teknik komposisi tersebut? Yang pertama, teknik rule of third ataupun sepertiga bidang. Di mana komposisi ini ya adalah salah satu pondasi keseimbangan elemen foto. Di mana pemilihan objek itu terbagi menjadi 3 bagian, kiri, kanan ataupun tengah. Jadi kita bisa meletakkan objek kita itu di kiri, tengah, ataupun kanan, teman-teman. Di mana untuk vertikal ataupun horizontal memiliki 9 area bidang yang sama. Di mana untuk rule of third ini akan menghasilkan POI ataupun point of interest sesuai dengan gambar yang akan teman-teman hasilkan. Nah, ini saya sedikit ada contoh. Yang pertama, kita dapat meletakkan sebuah objek itu di tengah, ya, di tengah antara kanan dan kiri, di mana poin titik pada bagian sini teman-teman, ya, pada bagian ini yang saya lingkari ini, ataupun yang di bawah kanan ataupun baik kiri, ini akan menghasilkan sebuah POI ataupun point of interest. Ketika orang melihat gambar kita, akan tertuju pada satu tujuan, fokus, seperti itu. Terus selanjutnya yang rule of third di sebelah kanan, ya. Nah, kita meletakkan sebuah objek di sebelah kanan ataupun kita meletakkan posisi di sebelah kanan. Di sini. Di poin ini. Ya. Nah, ini akan menjadi point of interest pada sebuah gambar. Terus selanjutnya adalah selective focus, yaitu teknik fotografi yang membuyarkan objek pada foto. Di mana selective focus itu akan mengeblurkan atau memburamkan objek yang ada di depan ataupun yang ada di belakang. Di mana akan menghasilkan sebuah foto yang menarik ataupun yang indah yang akan dihasilkan ketika kita menggunakan selective focus. Contohnya, ya, ini adalah contohnya, di mana untuk objek yang ada di depan ini ngeblur, di belakang ngeblur, dan di objek yang pada di tengah ini akan menjadi fokus, ya, akan yang menjadi fokus, titik fokus pada objek ini. Terus selanjutnya di gambar yang kedua ini sama. Jadi
Objek yang ada di depan itu diblurkan, dan yang di belakang background itu juga diblurkan. Selanjutnya komposisi diagonal, yaitu teknik dengan pemilihan objek yang objeknya itu bisa dibentuk diagonal. Contohnya seperti ini, ya. Jadi dalam sebuah frame gambar kita menentukan objek yang akan kita ambil ini, dia memiliki arti ataupun bisa membentuk sebuah garis diagonal seperti itu. Contohnya di mobil ini, ya, odong-odong seperti itu. Dia secara otomatis akan menghasilkan sebuah garis diagonal. Contoh lagi, nah ini juga Candi Borobudur. Nah, ini akan menghasilkan garis diagonal, ya, seolah-olah diagonal. Nah, ini juga, ya, diagonal, menghasilkan garis diagonal. Oke, selanjutnya komposisi balancing atau simetris, di mana pemilihan sebuah objek yang seimbang dari bentuk, warna, ataupun polanya, ya, di mana keseimbangan ini dikatakan sempurna jika bagian atas, bawah, kanan, dan kiri itu dapat menarik perhatian sebuah mata. Nah, contohnya seperti ini yang ada pada gambar, ya, dimana untuk jendela dia memiliki pola yang sama, bentuk yang sama, dengan simetris. Simetris seperti apa? Baik horizontal ataupun vertikal, dia memiliki garis yang seimbang, seperti itu. Contoh selanjutnya, untuk seimbang, garis diagonal ataupun garis vertikal dia lurus. Antara space abu-abu ini sama, ya. Terus untuk garis antara kanan dan kiri pun juga sama. Nah, hasil dari foto ini dapat menarik sebuah perhatian mata teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan atas, bawah, kanan, dan kiri untuk menghasilkan sebuah keseimbangan ataupun simetris. Nah, ini adalah contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Baik dari kanan dan kiri, untuk space ini sama, dan untuk objeknya pun juga sama, ya, di sini dan di sini. Bentuknya sama, posisinya sama. Ya, itu yang akan dinamakan simetris ataupun seimbang. Terus selanjutnya repetisi, yaitu sebuah pemilihan objek yang berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Nah, repetisi ini bisa berupa pola, tekstur, warna, ataupun objek. Seperti itu. Seperti contoh yang teman-teman lihat di sini, ya. Di sini berulang, di mana garis diagonal. Nah, ini akan memiliki nilai tambahan pada sebuah foto. Ada hal yang menarik, ya, dan indah yang dihasilkan pada foto ini. Terus ada contoh lagi seperti ini. Ya, ini adalah repetisi bentuk, ya, di mana odong-odong yang menjadi pusat perhatiannya, di mana juga menghasilkan sebuah diagonal seperti itu, garis diagonal. Terus ini sama, ini adalah repetisi di mana adalah pot, ya, pot tumbuhan dengan bentuk yang sama, warna yang sama, ya, bentuk warna yang sama dan garis diagonal yang sama ataupun simetris, balance seperti itu. Nah, selanjutnya teknik refleksi, yaitu teknik dengan pengambilan gambar yang memanfaatkan sebuah pantulan objek sebagai daya estesis sebuah karya fotografi. Atau secara sederhananya kita memfoto objek dengan menghasilkan sebuah refleksi seperti itu, di mana kita bisa meletakkan di tengah, di kanan, ataupun kiri. Nah, ini adalah contoh refleksi. Terus ini juga sama. Jadi mau tidak mau kita harus mencari sebuah pantulan seperti itu. Baik bisa menggunakan air, ya, ataupun cermin, itu bisa kita lakukan untuk menghasilkan sebuah refleksi. Di mana ini menggunakan kaca untuk menghasilkan sebuah refleksi. Baik teman-teman, itu aja untuk materi pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diimplementasikan untuk menghasilkan
gambar yang indah dan menarik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kawan-kawan.